Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi a'azzana bil Islam wa akramana bil iman wa faddalana ala sayyidil khalqihi bi ta'limil Qur'an. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil anam sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah SWT, kita bersyukur pagi hari ini kita memulai hari kita dengan ketakwaan. Allah membuka pintu kebaikan di mula kita, membuka mata kita, Allah mengembalikan nafas kita, Allah mempercayakan hari ini kita sanggup mensyukuri nikmatnya. Mudah-mudahan pintu kebaikan Allah selanjutnya Allah buka selebar-lebarnya, dan kita makin mudah melakukan kebaikan tersebut, juga menyebarkannya kepada orang-orang di sekitar kita. Allahumma amin. Kita bismillah akan melanjutkan serial yang ketiga, dan memang sejujurnya kalau mengkaji kisah Nabi Yusuf itu nafasnya panjang sebenarnya, tetapi mudah-mudahan dengan dipersingkat menjadi 4 segmen tidak menyebabkan mukjizat Allah melalui kisah Nabi Yusuf ini tereduksi. Dan kita akan mengulang sekilas apa yang telah kita ambil pada periode lalu ya. Yang pertama, pada periode lalu kita mempelajari bagaimana Nabi Yusuf ini tenang ketika menghadapi fitnah dan tuduhan, tidak reaktif. Yang kedua, Nabi Yusuf tidak menyerah ketika beliau terpojok ya. Masih ingat, Nabi Yusuf alaihissalam tetap berlari ke arah pintu, menandakan bahwa ketika orang berada dalam posisi lemah, dia tidak boleh menyerah, harus memilih satu pintu yang dia ikhtiar, dia berusaha untuk memilih itu, dan melalui itulah pertolongan Allah SWT datang. Dan itu mengakibatkan orang yang tadinya sudah yakin pintu itu tertutup jadi ragu, jangan-jangan pintunya belum ditutup. Dan kemudian apa yang terjadi ketika gengsi diperturutkan dan kemudian fitnah gosip itu menggelinding, maka kesalahan itu akan dirasionalisasi. Nah, kemudian ketika tidak mendapatkan keadilan, bukan berakhir segalanya di dunia. Dan Nabi Yusuf alaihissalam memulai dakwah di tempat yang mungkin dianggap tidak memiliki prospek kebaikan. Jadi ini menandakan kita berdakwah di mana saja. Dan kemudian ada realita yang tidak sesuai harapan, tetapi ini nanti bisa menjadi titik tolak, menjadi kebaikan. Dan ini nanti terlihat juga ketika Nabi Yusuf alaihissalam, mukjizat yang Allah berikan itu mulai terungkap, yaitu beliau mampu mentakbirkan peristiwa. Jadi kalau bahasa Al-Quran itu secara redaksional, ta'wilul ahadits. Ta'wilul ahadits itu apa? Mentakwil peristiwa. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam itu bukan tukang ramal. Kenapa? Karena takwilnya itu tepat. Misalnya kalau seandainya ditanya, hari ini kita akan sarapan apa, itu Nabi Yusuf tahu. Nanti makan siang apa, dan itu juga nanti sama dengan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam bahkan tahu ketika dihidangkan makanan, Nabi Isa tahu. Umatadzakhiruna fi buyutikum, itu tahu. Di kulkas bapak masih ada yang ayam, masih ada daging kurban, masih tahu Nabi Isa alaihissalam. Dan ini Nabi Yusuf alaihissalam lebih dahsyat dari itu, karena memang spesifikasinya itu. Kemudian yang terakhir, Nabi Yusuf alaihissalam ini lebih konsen kepada pemulihan nama baik. Pada saat ada peluang mendapatkan jabatan, konsentrasi beliau pada pemulihan nama baik. Padahal biasanya orang kalau sudah begitu lupa dia, nama baiknya itu sudah tidak akan tergadaikan. Nabi Yusuf tetap konsen. Irji ila rabbik, kembali kepada Tuhanmu dan tanya gimana kabarnya perempuan-perempuan yang dulu melukai tangannya. Ini yang kita ambil pada volume kedua, dan ini di tempat inilah nanti kita di kajian yang ketiga inilah kita akan banyak diajari bagaimana mengobati trauma masa lalu, baik terhadap persepsi musibah, kemudian berhadapan dengan orang-orang yang berbuat salah kepada kita, atau sebaliknya, kemudian cara mengkapitalisasi trauma-trauma tersebut menjadi sebuah potensi yang sangat dahsyat, luar biasa. Baik, kajian ini kita mulai pada ayat ke-58.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa jaa'a ikhwatu Yusuf fadakhalu 'alaihi fa'arafahum wa hum lahu munkirun. Ini di ayat 58 saja sudah menghantar bahwa Nabi Yusuf alaihissalam ini dia nantinya pada ayat berikutnya nanti akan dicoba untuk dijelaskan Allah di sini supaya kita paham, divisualisasikan cara Nabi Yusuf mengobati trauma masa lalunya. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam, bukti beliau itu tegar, itu fa'arafahum, langsung Nabi Yusuf mengenali. Jadi begitu terjemahan ayat 58 ini ya, ketika saudaranya itu datang, fadakhalu alaihi, dan masuk, Nabi Yusuf tadi tidak tahu bahwa itu adalah mereka, langsung dikenali. Ini dulu yang megangin saya, ini dulu yang lepasin baju saya, ini yang nyemplungin saya ke sana. Nabi Yusuf langsung tahu. Dan itu adalah trauma. Hentakan-hentakan pengetahuan itu trauma sebenarnya. Fa'arafahum itu ada dua sisi. Ini bisa ditafsiri secara negatif, bisa positif. Fa'arafahum, sengaja Allah mengambil dua posisi ini supaya kita mampu memvisualisasikan dan tidak mereduksi nilai kemanusiaan seorang nabi. Bahkan itu termasuk Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi hentakan itu yang luar biasa. Ketika Allah kasih kabar berikutnya, wa hum lahu munkirun, itu berarti mereka sama sekali tidak ada terlintas bahwa itu adalah adik mereka. Jadi ini berarti luar biasa, Nabi Yusuf bisa menguasai keadaan. Nah, lihat ketika sudah semua disiapkan di ayat 59, Nabi Yusuf alaihissalam memiliki kedahsyatan posisi, mengambil dengan rasa tenang. Walamma jahazahu bijahazihim qala tuni bi akhil lakum min abikum ala tarawna anni ufil kaila wa ana khairul munzilin wa illam ta'tuni bihi fala kaila lakum 'indi wa la taqrabun. Jadi ketika sudah siap-siap akan dibagikan itu, mereka bertanya, kamu besok pada pertemuan selanjutnya kamu bawa saudara. Nah, ini di sini membuat kita memvisualisasikan bahwa sebelum ini ternyata Nabi Yusuf bisa dalam. Kalian datang 10 orang. Kalian perlu berapa karung? Kami perlu 12. Kenapa 12? Karena orang tua kami sudah tua. Oke, orang tua kalian sudah tua. Lalu apakah kalian punya 2 bapak? Kenapa harus 12? Oh tidak, 1 orang ini untuk adik kami. Nah, disitulah ada kecerdasan Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau kangen dengan adik kandungnya, karena yang 1 orang ini adalah 1 ibu, dan yang 10 orang itu adalah beda ibunya. Nah ini Nabi Yusuf alaihissalam memiliki kecerdasan. Kalau begitu, suruh adikmu datang pada pertemuan selanjutnya, dan akan aku beri kalian. Tapi kalau kalian tidak membawa dia, jangan harap kalian bisa mendekatiku. Ini luar biasa. Nabi Yusuf secara eksplisit tidak ada kesan bahwa tertekan di sini, kemudian langsung mengenali mereka. Dan Nabi Yusuf alaihissalam di ayat 59 ini luar biasa. Harusnya Nabi Yusuf mungkin kemeratakan giginya dan lalu menampakkan, kalian ini dulu nyemplungin saya di sumur, sekarang minta tangkap, masukin penjara. Itu kan orang yang memiliki dendam, mengedepankan punishment. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam luar biasa dengan mengatakan wa ana khairul munzilin, itu juga menekankan bahwa saya ini orang baik. Orang baik itu tidak mungkin melakukan itu. Ini juga bagian dari penekanan pada saat kita sedang sedih, sedang kalut, sedang marah. Ini kita tumbuhkan bahwa saya ini orang baik. Itu adalah obat trauma persepsi kita dan tentang masa lalu kita yang tidak enak, itu dengan mengatakan saya ini orang baik. Wa ana khairul munzilin, itu adalah bentuk rasa syukur Nabi Yusuf alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan misalnya begini. Dulu misalnya pada saat saya lagi susah, ini orang saudara saya kaya raya tidak mau membantu saya, kemudian berbalik, ya. Kemudian sayanya menjadi orang kaya raya dan saudara saya yang dulu menindas tidak mau membantu menjadi jatuh miskin. Kemudian datang meminta bantuan, kira-kira seperti itu ya. Apa yang kita katakan? Wa ana khairul munzilin, saya ini orang dermawan.
Nah itu adalah bentuk dari ketika kita menekankan itu bentuk bahwa kita ini harus bersyukur. Tidak saat rugi, ini orang sudah susah kita tindas rugi, nggak dapat apa-apa. Kepuasan kita hanya merupakan ledakan-ledakan trauma. Sebenarnya itu justru bahwa kita kalah dengan trauma persepsi kita terhadap musibah, cobaan atau hal-hal yang tidak menyenangkan pada masa lalu. Jadi kata-kata yang pertama ufil kaila ini tidak ditekankan Nabi Yusuf. Tapi ketika Nabi Yusuf mengatakan wa ana khairul munzilin, ini Nabi Yusuf alaihissalam lebih berbicara pada dirinya sendiri bahwa Nabi Yusuf alaihissalam ini adalah orang yang bisa menempatkan diri, yang bisa memberikan bantuan kepada siapapun. Lalu yang kedua, baru datang ancaman. Ancamannya ini pun tidak ada hubungannya dengan dendam beliau karena beliau tidak memiliki dendam. Fa in lam ta'tuni, di sini kan ancaman. Jika permintaannya tidak dipenuhi, Nabi Yusuf mengultimatum, tidak akan diberikan kesempatan bisa mendekatinya. Nah ini mungkin ini yang akan dibaca oleh saudara-saudaranya. Tapi nanti pada ayat selanjutnya kita bisa melihat strategi Nabi Yusuf alaihissalam. Di ayat 61 mereka menjawab karena tidak tahu Nabi Yusuf memiliki strategi. Qalu sanurawidu anhu abahu fa inna lafa'ilun. Sanurawidu anhu abahu. Di sini. Bukan abana. Abah itu artinya apa? Ayah dia. Dia itu ya adik kami, padahal ayahnya dia ya ayahnya kami juga. Nah, ini nanti kalau bisa kita flashback ya, dan nanti juga akan terjadi lagi. Itu sama juga dengan kalau kita sama istri kita. Ya, anak kita lagi sewot, lagi nggak beres. Itu anakmu sih, anakmu bahasanya. Anakmu itu anakku juga nggak? Harusnya anak kita. Nah ini ada secara psikis itu yang terjadi demikian. Karena sebenarnya pertama sudah ada mindset juga bahwa Nabi Yusuf dan juga adiknya itu diperlakukan lain. Maka kemudian ketika Nabi Yusuf meminta adiknya, itu barangkali juga persepsi mereka terhadap adiknya Nabi Yusuf dan juga kakaknya itu terlintas. Tapi karena mereka ini adalah hatinya masih terkunci, jadi tidak merasa sama sekali melakukan kesalahan terhadap Binyamin ini yang dikatakan namanya dalam salah satu riwayat atau kakaknya Nabi Yusuf alaihissalam. Nah ini mereka menjanjikan sanurawidu anhu, kami akan merayu untuk mendatangkan dia, abah merayu bapaknya, wa inna lafa'ilun, dan akan kami buktikan. Dan sementara mereka melakukan itu, Nabi Yusuf memiliki strategi. Qala li fityanihi, kepada para pembantunya, ya, ij'alu bidha'atahum fi rihalihim la'allahum ya'rifunaha idza qalabu ila ahlihim la'allahum yarji'un. Jadi orang-orang yang datang meminta bantuan itu kelasnya macam-macam. Kalau dia budak atau orang miskin digratiskan. Kalau dia orang kaya membayar. Itu kecerdasan Nabi Yusuf. Kalau orang kaya ya mau beli dibatasi dan membayar. Bahkan termasuk yang datang dari luar negeri. Ini bukan hanya swadaya yang sudah bisa mengelola krisis sehingga terkenal di wilayah. Coba kita bisa membayangkan Nabi Yusuf ini di Mesir, Nabi Nabi Yakub dan putra-putranya ini berada di Hebron. Hebron itu di mana sekarang? Di Palestinanya di sebelah mana? Di sebelah agak ke tengah, jauh itu. Coba kita bayangkan, di zaman itu belum ada WhatsApp dan Facebook, ya? Belum ada televisi yang menyiarkan langsung. Berarti betapa cepatnya tahu di sana ada negara yang bisa membantu krisis, itu luar biasa. Dan itu Allah yang menjadikan itu. Jadi kita setiap hidup di setiap masa itu sering membayangkan gimana dulu orang dulu. Ya saya kayak mungkin sebelum itu datang saya lebih jauh setelah Ustadz Nurfalis. Saya bertanya bagaimana cara kuliah di Al-Azhar, hari ini bertanya, itu sampai pertanyaan 10 hari kemudian. Dan kemudian dijawab caranya begini, sampai ke saya 10 hari kemudian. Artinya pertanyaan itu baru sampai ke saya itu paling cepat 20 hari. Dan buktinya bisa kuliah ke sana juga. Nah anak-anak sekarang
bertanya sekarang, jawabannya bisa sekarang juga. Luar biasa. Jadi anak-anak sekarang disuruh memikirkan orang yang hidup di masa lalu itu juga belum tentu nyambung. Tetapi faktanya ada dan bisa terjadi itu. Seperti Imam Nawawi juga, dengan segala keterbatasan kualitas kertas di zaman itu, kita bisa membayangkan karya Imam Nawawi itu rata-rata bestseller. Jadi saya ambil satu contoh saja seperti Riyadhus Shalihin, itu di mana tempat saya berada, di musola di Islamic Center selalu ada Riyadhus Shalihin dan diterjemahkan ke berbagai bahasa. Untuk saya ke Cina, ada juga Riyadhus Shalihin terjemahan bahasa Cina, ke Jepang dengan bahasa Jerman, mungkin dengan bahasa Urdu. Itu artinya apa? Padahal di zaman itu beliau itu tidak memikirkan karyanya akan tersebar kemana-mana. Jadi sebenarnya rohnya itu adalah seperti Nabi Yusuf, kita disuruh berikhtiar mencari pintu, termasuk pintu berkarya. Nah, kita kembali ke sini. Nah, Nabi Yusuf alaihissalam ini kemudian berkelas-kelas. Nah, mereka ini membawa barang tukar. Bilo'ah itu kalau bahasa sekarang alat tukarnya. Kalau kita sekarang uang, itu 9 karung dibeli seharga sekian emas. Nah, apalah di sini tidak dijelaskan. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam memiliki ini untuk ngetes mereka. Apa reaksinya? Itu barang mereka yang diberikan kepada Nabi Yusuf semuanya dikembalikan, disuruh menaruh di salah satu atau mungkin salah dua. Tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Di sini cuma ij'alu bidha'atahum fi rihalihim la'allahum ya'rifunaha. Ketika nanti mereka pulang, mereka tahu loh kok dipulangi. Dan itu nanti terjadi dialog dengan antara mereka dengan Nabi Yaqub alaihissalam. Falamma raja'u ila abihim, ketika mereka kembali kepada Nabi Yaqub alaihissalam, qalu ya abana. Tapi mereka lebih konsen kepada ancaman Nabi Yusuf. Qalu ya abana muni aminnal kaid fa arsil ma'ana aqana naktal wa inna lahu lahafizun. Wahai bapak kami ini akan terhalangi mendapatkan bantuan, maka kirimlah bersama kami saudara kami supaya kami mendapatkan bantuan tersebut dan kami akan berjanji menjaganya. Nah, ini konsentrasinya ke situ. Belum diperiksa isinya. Nah, ini pelajaran di penggalan kedua ini. Orang yang menjanjikan sesuatu yang belum ada padanya, itu pada hakikatnya sebenarnya dia hanya untuk mengamankan posisinya saja. Jadi kalau kita berjanji dan itu belum ada sama kita, itu pada hakikatnya entah kita atau siapa aja, itu kita lebih mementingkan diri kita untuk diamankan posisinya. Kayak tadi kan, oke, nanti akan saya rayu bapaknya. Itu kan artinya belum tentu berhasil kan? Tapi kalau sudah dijanjikan, sebenarnya apa? Sebenarnya konsentrasinya itu ingin mendapatkan bantuan tadi. Ini sama dengan ketika tadi di ayat terakhir yang kita tadabburi ini, dia menyampaikan pesan Nabi Yusuf itu kepada ayahnya, bukan pesan kebaikan dulu, tetapi yang disampaikan adalah larangan Nabi Yusuf. Padahal itu masih nanti, karungnya masih banyak. Harusnya kan nikmati aja yang ada dulu, itu nanti belakangan. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam ini strateginya luar biasa. Uang tebusan lah, mungkin belum uang ya, bentuknya masih benda. Supaya apa? Supaya mereka kembali lagi. Karena ini ada harapan. Nabi Yusuf alaihissalam tidak langsung panik. Kan begitu mereka membawa karung pulang, harusnya itu adalah peluang dia kembali bertemu ayahnya. Setelah bertanya gimana kabar ayah kalian, masih sehat? Nabi Yusuf di sini, alhamdulillah, ayahku masih hidup. Gimana kabar yang lain adiknya? Alhamdulillah, adiknya masih ada. Ya kangen di sini. Tapi kecerdasannya ini bisa menahan rasa penasarannya. Harusnya kan langsung. Begitu mereka pergi, Nabi Yusuf memiliki harapan dan beliau tawakal kepada Allah. Ini adalah sababnya. Jadi strategi Nabi Yusuf menaruh barang itu supaya apa? Supaya mereka itu nanti balik lagi. Entah untuk membalikin itu barang atau nanti balik lagi untuk minta. Dan ini strategi Nabi Yusuf. Nah, yang terakhir, kakak-kakaknya ini mereka sebenarnya trauma sama dengan Nabi Yusuf. Karena begitu kita lihat ya kata-katanya. Fa'arsil ma'ana akhana. Kalau tadi abam, ya, bahasanya itu kalau ada orang kepentingan,
kirimlah bersama kami saudara kami. Nah, diakui bagian dari dia. Kenapa? Ada kepentingan di sini. Kan saudara saya Anda, nah itu berarti ada kepentingan. Tapi ketika tidak ada kepentingan, bukan saudara. Anaknya siapa? Orang mana? Seperti itu kira-kira. Ketika mengatakan wa inna lahu lahafizun, harusnya perkataan itu tidak perlu ditegaskan. Ini menandakan mereka masih terjebak pada trauma sebenarnya. Baik. Ini dia kita mulai bagaimana reaksi orang tua. Orang tua yang bijak, reaksinya luar biasa. Nabi Yakub alaihissalam lebih dahsyat dari yang kita bayangkan reaksinya. Jawaban Nabi Yakub alaihissalam adalah sebagai berikut di ayat 64. Qala hal amanukum alaihi illa kama amintukum ala akhihi min qabl. Fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Ini kata-katanya hal sebenarnya bukan pertanyaan. Ini ada beberapa perdebatan para mufassirin. Tapi sebagian besar ini adalah permintaan. Jadi ada yang mengatakan, apakah aku bisa mempercayakan dia kepada kalian sebagaimana aku mempercayakan dulu kepada kalian saudaranya dan kemudian hilang. Nah, kira-kira begitu. Jadi sebenarnya pertanyaan yang minta penegasan, apa jaminan kalian? Gitu. Tapi ini kemudian terputus. Nah, kan dialog sambil buka itu ya karungnya, terputus dengan sambil itu ya. Dan kemudian konsentrasinya itu hilang sementara dan konsentrasinya kepada benda yang dipulang Nabi Yusuf. Jadi sementara hilang. Tapi redaksi Allah di sini, Al-Quran di sini menggambarkan ketika Nabi Yakub alaihissalam mengatakan, "Fallahu khairun hafidha." Ini orang tua tidak kehilangan harapan. Allah yang menjaga dia. Kenapa saya harus memasrahkan dia kepada kalian? Dia mengatakan, "Inna lahu lahafidhun." Tapi Nabi Yakub alaihissalam ingin mencontohkan, "Fallahu khairun hafidha." Sebaik-baik penjaga itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya sama dengan bapak dan ibu ketika meninggalkan rumah, misalnya anaknya sudah secara teori ini bisa menjaga rumah, Allahu khairun hafidha. Kemudian wa huwa arhamur rahimin menandakan bahwa rahmat Allah itu luar biasa. Nah, ini terputus karena sambil buka karungnya. Falamma fatahu mata'ahum, dibuka karungnya, wajadu bid'atahum ruddat ilaihim. Qalu ya abana ma nabghi? Hadhihi bid'atuna ruddat ilaina wa namiru ahlana wa nahfadhu ahana wa nazdadu kayla ba'id dzalika kaylun yasir. Jadi ketika terbuka itu karung dan kemudian dikembalikan barangnya, mereka kaget. Ini kok bisa seperti ini? Nah, tapi mereka ini mengkapitalisasinya sebagai dugaan Nabi Yusuf yang pertama tadi. Jadi ini orang baik. Makanya nanti ada bahasanya, kalau Anda kirim adik kami ya, wa nahfadhu akhana, dan kami bisa menjaganya, wa nazdadu kayla ba'ir, dan kami bisa menambah lagi. Kenapa? Karena ini orang baik. Dzalika kaylun yasir, dan ini sesuatu yang ringan. Kailun itu kan kalau bahasa kita sederhananya begini, Bapak Ibu. Kailun itu timbangan. Jadi sebenarnya, atau kalau bahasa kita kan ada istilah kilogram, ada istilah liter. Nah, itu kan takaran. Nah, kailun itu tepatnya bukan timbangan, takaran. Itu adalah takaran yang sederhana. Jadi ternyata pola pikir mereka itu sangat tidak terlalu rumit. Tidak membayangkan yang serumit dibayangkan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf bayangkan nanti ada dua. Mereka itu akan mengembalikan ini, atau akan merasa ini adalah bentuk rasa kasihan dan perbuatan baik seorang raja, atau seorang waktu itu belum menjadi raja ya, menjadi seorang, kalau mengurusi bagian strategi pangan itu di kita sebut bulog ya, kabulog ya, Pak ya. Nah, sebagai kabulognya itu berbaik hati dikembalikan ya, tidak diambil. Padahal menurut kaidahnya, kamu orang mana, orang begini, oh kamu harganya sekian sekian sekian, mampu dikasih bayar, tapi dibalikin. Nah, begitu disinggung itu lagi, percakapan yang tadi terputus disambung lagi sama Nabi Yakub alaihissalam. Qala lan ursilahu ma'akum. Sekali-kali aku tidak akan pernah mengutus dia, melepaskan dia bersama kalian. Hatta tu'tuni mawfiqan minallah.
la ta'tunnani bihi illa ayyuhata bikum falamma atawkum mawfiqahum qala Allahu ala ma naqul wakil. Saya tidak akan pernah melepaskan adik kalian ini, sekali-kali tidak akan pernah, kecuali kalian membuat janji hitam di atas putih. Kertas bermaterai bahasa kita itu. Maufikon itu kertas bermaterai. Jadi bukan hanya janji lisan. Bahasa kita hitam di atas putihnya. Kalian berjanji akan menjaga adik kalian. Nah, ketika falamma atauhu maufiqahum, ketika kertasnya sudah ditandatangani mereka, kalau bahasa kita sekarang ya, bentuknya tidak dijelaskan oleh Al-Quran, diberikan kepada ayahnya, Nabi Yakub alaihissalam berkata, Allahu ala ma naqul wakil. Karena Nabi Yakub tahu ini anaknya dulu itu berdusta. Tapi Nabi Yakub alaihissalam itu menyikapinya arif ya. Jadi anaknya itu tidak langsung dijudge, diposisikan bahwa kemudian bersalah dan dimarahi, karena kemarahan orang tua itu tidak mengembalikan Yusuf. Nah, sama dengan ini, tapi ini bentuknya adalah proteksi sebagai rasa sayang Nabi Yakub alaihissalam kepada anak-anaknya. Baik, saya lanjutkan. Di ayat, kalau tadi ini Nabi Yakub ingin mengatakan orang-orang yang mengingatkan mereka yang menyia-nyiakan amanah, tetapi Nabi Yakub ini ingin memberi kesempatan sebenarnya. Dan pesan Nabi Yusuf ini sebenarnya tidak sampai. Nabi Yusuf kan mengharapkan mereka ini sampai di rumah, kemudian segera kembali sebagai rasa pertanggungjawaban, karena barang yang menjadi alat tukar itu kebawa, kan harusnya kan, oh ini kok dikembalikan, oh jangan-jangan ini mereka lupa mengambilnya, sebagai rasa bentuk amanah itu juga tes sebenarnya. Tapi harapan Nabi Yusuf ini nggak sampai. Mereka justru menganggap bahwa Nabi Yusuf alaihissalam ini orang yang dermawan dan sangat mudah dalam memberi. Ini sebenarnya case yang teringat, karena mereka itu simple, kesalahan tidak terlalu dianggap. Tapi sebenarnya orang yang seperti ini justru akan, orang-orang yang berdarah dingin melakukan kesalahan itu justru traumanya akan berlangsung lama, dan begitu jatuh langsung dropnya luar biasa. Nah, Nabi Yakub meminta jaminan dan bukti kesungguhan ini, dan tetap ketika mengatakan wallahu a'lam, Allahu a'lam naqul wakil, itu mendidik anak-anaknya. Ini sama anak, kamu udah belajar ya, sudah belajar, besok untuk ujian Allah tempat bertawakal. Jangan sombong kalau setelah ujian kamu merasa bisa, bertawakallah kepada Allah. Ini juga sama. Kalian sudah memberi aku jaminan, tapi sesungguhnya yang menjamin adalah Allah. Tetapi ingat, Allah lah kalian bertawakal. Baik dalam menunaikan amanah ini, kalau kalian tidak menunaikan, Allah yang akan menghukumnya. Baik kalian menunaikan sebaik-baiknya, ternyata Allah berkata lain, Allah menghendaki lain, itu juga tempat bertawakal. Ini ajaran Nabi Yakub alaihissalam. Dan Nabi Yakub bukti kecintaannya, tidak ada sama sekali dia memarahi anaknya, langsung memberikan saran teknis, bukan hanya strategis lagi, saran teknis dan strategis. Qala ya bunayya la tadkhulu min babin wahid. Kalian jangan masuk satu pintu, 10 orang. Wadkhulu min abwabin mutafarriqah. Masuklah kalian dari pintu-pintu yang ada. Ya, kalau 10, kalian masuklah ke 4 pintu, ke 5 pintu, ada yang berdua, ada yang bertiga. Jangan gerombol. Kalau gerombol itu bisa jadi sasaran. Apalagi kalau gerombolnya di terminal. 4 orang gerombol tengah-tengah, empuk nih untuk kita tipu. Jadi kalian jangan melakukan itu. Kalian berpencarlah. Ini strategi luar biasa. Jadi secara teknis Nabi Yakub alaihissalam itu sudah langsung memberikan saran, dan itu dilakukan. Wa ma uni ankum minallahi min syai', inilah hukmu illa lillah, alaihi tawakkaltu, diulang lagi, kepadanya aku bertawakal, wa alaihi falyatawakkalul mutawakkilun, dan kepadanya orang-orang yang bertawakal ini akan mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala akan diberikan. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, dalam surah Al-Falaq itu. Allah yang bertawakal kepada Allah, dia akan mendapatkan bagiannya. Kalau dalam bahasa hadis qudsiynya, ana inda dhanni 'abdi bi. Bapak dan Ibu sekalian, bayangkan kalau Bapak Ibu dan sekalian berdoa, tingkat kemantapannya doanya dikabulkan itu berbanding balik rasa tawakal kita kepada Allah. Bahkan Ibnu Qayyim al-Jauziyah dan juga dengan redaksi yang sedikit berbeda, Abu Hamid al-Ghazali, dua-duanya itu menulis hampir senada.
Barang siapa yang meragukan doanya itu dikabulkan Allah fi imanihi syai'. Ada sesuatu dalam iman. Kita berdoa, ya Allah begini. Kayaknya sulit untuk dikabul. Nah, itu imannya sesuatu itu. Kalau kita berdoa tingkat kemantapannya tinggi, itu biasanya dikabulkan. Nah, janji Allah, ana inda dhanni 'abdi bi. Nah, walamma dahulu min haitsu amarahum abuhum, ketika mereka masuk dengan cara yang diperintahkan ayahnya, maka ayuni anhum minallahi min syai' illa hajatan fi nafsi yaqub qadaha wa innahu ladu ilmin lima 'allamnahu walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Dan Nabi Yakub alaihissalam ini sebenarnya diajarkan Allah Subhanahu wa taala ilmu yang juga tidak diketahui oleh anak-anaknya, termasuk memberikan saran itu. Nabi Yakub itu memikirkan, orang tua itu kan kalau mau memberikan pandangan kepada anaknya mungkin sudah profesor, orang tuanya dulu sekolah tidak tinggi, tapi dengan pengalaman itu ngasih tahu pendapat begini, itu orang tua rasa bentuk sayang, dan itu juga bentuk pengetahuan yang diberikan Allah kepada orang tua. Makanya anak itu dengan dia luar biasa lebih pintar, lebih pengalaman, sudah kemana-mana, dia berpendapat, ayah mah di rumah aja, saya lebih tahu. Jangan sekali-kali mengatakan demikian, karena ladu ilmin lima 'allamnahu walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Kebanyakan manusia tidak tahu. Nah, ini juga bentuk perlindungan mukjizat, dan pesan orang tua sudah dilakukan oleh mereka, namun tetap takdir Allah dan rencananya yang terjadi. Apa yang terjadi? Ini dia. Terjadi berikutnya. Sedikit saya percepat ya, mudah-mudahan nanti bisa tidak mengganggu redaksi Al-Quran. Walamma dakhalu ala Yusuf awa ilaihi akhahu qala inni akhuk fala tabta'is bima kanu ya'malun. Ini tidak tertahankan keduanya. Begitu masuk dia langsung, tapi luar biasa juga, langsungnya pun dia tetap menguasai keadaan. Yang lain disuruh ke sana, mana dulu adikmu yang enggak dibawa? Ini yang mulia, tolong suruh masuk ngadep saya mau wawancarai dia. Sebenarnya kan tadi yang lain disuruh makan, disuruh apa, masuk ke ruangan khusus. Begitu datang, ya mungkin kita visualisasikan aja. Ini adik yang sudah tidak ketemu puluhan tahun, belum, bukan hanya 10 tahun, biarkan aja di penjara 8 tahun, ya kan? Sebelum di penjara dia ada di rumahnya Perdana Menteri, dan setelah itu beliau bekerja, ya, diangkat sebagai pejabat negara. Itu kalau di jumlah total itu bisa belasan, bahkan bisa lebih dari belasan tahun lama. Begitu ketemu, reaksinya luar biasa. Ini akhuk. Kaget gak itu adiknya? Kakak saya bukannya udah dimakan serigala, ya kan? Kakak saya bukannya dulu mati dimakan serigala. Falamma jahazahum bijahazihim ja'ala as-siqayata fi rahli akhi thumma adzana mu'adhdhinun ayyatuhal 'ir innakum musyrikun. Nah, ini ada yang strategi pertama tadi nggak berhasil, tapi berhasil dengan izin Allah. Ini buktinya begini. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam itu menginginkan mereka kembali dengan cara pikirnya, tapi Allah mengembalikan orang-orang itu dengan kehendak Allah. Jadi kita jangan berharap apa saja nantinya keinginan kita itu sesuai persis dengan yang kita rencanakan. Karena Allah itu bisa jadi, misalnya keinginan kita C melalui cara A dan B, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala untuk sampai di C itu ternyata ada A, jalan B, jalan D, E, panjang, ujung-ujungnya C. Kan capek juga. Itu apa? Allah memiliki titahnya yang tidak bisa terbantahkan. Yang kedua ada hikmah. Ini lebih nature. Coba bayangin kalau saatnya mereka sudah datang, ya, kemudian salah satu mereka, ini harus dipulangkan segera, dan kemudian terputus. Harapan Nabi Yusuf itu bisa lebih, ya mereka balik juga. Pasti mikir lagi, gimana caranya biar mereka balik lagi kan? Ternyata Nabi Yusuf alaihissalam ini Allah lebih memilih opsi yang lebih tidak menjadi pilihan pertama, opsinya Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi mereka lebih mengatakan Nabi Yusuf itu orang yang pemurah, raja ini raja luar biasa. Gak ada sense sama sekali bahwa itu dites itu. Oh, kita ini jangan-jangan sedang dites. Gak ada mereka sense-nya ke situ. Jadi sense-nya itu ini orang baik, ini diberi. Dan itu yang membuat demikian adalah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yusuf alaihissalam kemudian merancang bagaimana supaya adiknya tetap berada di istana. Dan itu tidak dikasih tahu bahkan kepada adiknya.
tenang aja kamu. Ternyata kemudian salah satu dari karungnya itu sudah dinamain ya. Kalau tadi yang pertama tidak ada keterangan, bisa jadi sekarang dikasih nama, dan di tempat karung yang akan dibawa oleh adiknya itulah benda istana punya Nabi Yusuf yang paling berharga dimasukkan ke situ. Dan begitu lewat sebentar dikejar. Begitu dikejar, dibilang kalian mencuri. Wah, ini luar biasa, hentakan. Gak, istilahnya nggak lihat, kami mau memeriksa, ada kehilangan, tidak, itu bertele-tele, langsung to the point. Karena ini juga orangnya tidak tahu, bagian dari rekayasa, dibikin nature. Kalian pencuri, kaget itu, gitu kan. Dan ini nantinya Nabi Yusuf kenapa mengambil cara ini? Karena Nabi Yusuf tahu. Nabi Yusuf itu tahu bagaimana hukum orang mencuri itu nanti ada di negara, di tempat ini. Karena kalau dihukum dengan hukum Mesir bisa jadi berat hukumannya, entah dipotong, entah dibunuh dan sebagainya. Nabi Yusuf merencanakan hukumannya itu disesuaikan dengan tempat orang yang mencuri. Nah, ini juga bagian dari strategi. Dan Nabi Yusuf kita tahu orang dia orang situ. Ya mungkin kalau bahasa sekarang beda ya. Kalau bahasa di zaman dulu orang yang tinggal di suku A, di suku B dan C ini menyikapi atau memberikan punishment orang yang mencuri berbeda-beda. Dan Nabi Yusuf tahu orang yang mencuri itu nanti akan menjadi budak. Nah, intinya apa menjadi budak? Dia tidak bisa kemana-mana. Nah, itu yang diinginkan Nabi Yusuf sebenarnya. Makanya di sini langsung mereka membalik. Qalu wa aqbalu alaihim, "Madza tafqidun?" Kalian tiba-tiba nuduh kami, yang hilang apa? Di sini. Jadi mereka kaget karena tidak melakukan. Ini juga natural. Dijawab, "Qalu nafqidu suwa'al malik." Kami kehilangan piala penghargaan raja. Jadi ceritanya begini. Suwa'al malik itu bahasanya. Nabi Yusuf alaihissalam itu melesat karirnya menjadi menteri yang menangani kebijakan strategis, Menko ya, dan juga sekaligus kebijakan teknis. Punya kuasa luar biasa. Masih ingat cerita yang di ayat sebelum-sebelumnya memberikan fadaruhu fi subulihi. Jadi pertarungan politik ini Bapak dan Ibu sekalian. Nabi Yusuf ini dan diceritakan raja yang berkuasa itu bukan orang pribumi. Jadi bukan orang Mesir. Rajanya itu diceritakan, kalau nanti bisa sempat Ibu dan Bapak belajar Egyptologi ya, itu kan ada yang disebut dengan Fir'aun. Fir'aun itu bahasa kita mungkin sultan lah, sebutan penguasa tertinggi ya. Dan Fir'aun itu bukan hanya satu. Nabi Musa itu disebut Fir'aunnya di situ, itu ada Fir'aun, itu bukan berarti hanya itu saja disebut Fir'aun. Maka Parao itu lebih dari satu. Nah, tapi untuk khusus Nabi Yusuf, dan ini termasuk di Old Kingdom, ini yang lama ya, atau ada yang mengatakan sudah mulai masuk awal-awal Middle Kingdom, karena ada Old Kingdom, Middle Kingdom, dan Modern Kingdom. Nah, ini penguasanya itu bukan orang Mesir. Ada yang mengatakan dari Asia Tengah, Hyksos. Ada yang mengatakan ini nanti berjuluk Amin Khawtib. Ada yang mengatakan ini nanti adalah yang julukannya adalah Ahnaton, yang menyembah satu Tuhan saja, bukan menyembah Tuhan-Tuhan yang banyak seperti halnya Fir'aun sebelumnya. Dan ini ketemu dia orang perantauan menjadi raja. Ada orang perantauan punya pinter direkrut. Nah, klop. Jadilah Nabi Yusuf dan Malik ini klop sebagai orang asing yang memerintah orang-orang Mesir. Nah, itu kira-kira ceritanya ada yang versinya seperti itu. Nah, menteri-menteri yang ada di bawahnya ini prestasi yang paling menonjol Nabi Yusuf, dan dikasihlah dia penghargaan. Jadi kira-kira bagi menteri itu penghargaan itu mahal nggak? Mahal. Dan itu yang ditaruh di karung Nabi Yusuf, di karungnya adiknya Nabi Yusuf, Benyamin itu disebut suwa'al malik. Piala penghargaan raja yang diberikan kepada Nabi Yusuf atas prestasinya sebagai menteri yang teladan. Itu yang hilang. Waliman ja'a bihi himlu ba'ir wa ana bihi za'im. Dan orang yang ada nanti dalam ba'irnya, dalam tunggangan, dan ada himel. Himel itu beda dengan hamel. Kalau hamel itu membawa tapi nggak kelihatan. Mohon maaf ibu-ibu, hamil itu benda yang ada di dalam ibu-ibu itu kan nggak kelihatan. Itu disebut hamel. Nah, hamel itu membawa sesuatu yang tidak kelihatan. Jadi kalau orang membawa ditaruh di balik
kalau bajunya begini itu disebut haml. Jadi kalau himlu ba'ir di bawah juga, tapi kelihatan bendanya di atas ba'ir, di atas tunggangannya itu, keledainya. Nah, dan kemudian mereka merasa dituduh dan menjawab dengan keras, "Qalu tallah, demi Allah, laqad alimtum ma ji'na linufsida fil ardh." Wah, kalau ini percaya diri lah, enggak melakukan kesalahan. Lain cara pembelaannya dengan yang pertama dulu. Dulu pakai menangis dan melankolis dan sebagainya. Ini tegas. Demi Allah kami datang tidak untuk merusak. Wa ma kunna sariqin, kami tidak mencuri. Qalu fama jazaohu in kuntum kadhibin. Mereka menjawab itu. Ya, investigatornya itu. Orang yang investigasi yang memberikan tekanan, yang menanyai mereka, menginterogasi ya. Apa balasannya kalau kalian berbohong? Nah, Nabi Yusuf sudah memerintahkan. Nanti mereka ini kalau ketangkap hukumannya tanya nanti sesuai adat mereka apa? Qalu jazaa'uhu man wujida fi rahlihi fa huwa jazaa'u. Jadi tidak dipakai hukum Mesir dan tidak dijelaskan hukum Mesirnya apa, tapi kalau diselidiki akan ketemu. Balasannya adalah orang yang terdapat benda itu dialah yang akan menanggungnya. Maksudnya apa? Itu menurut adatnya Nabi Yakub alaihissalam di sukunya itu, orang yang mencuri akan dijadikan budak. Kadzalika najzil zalimin. Nah, fabada'a bi awiyatihim, dimulailah ya, diperiksa satu-satu sampai kemudian tsumma stakhrajaha min wi'a'i akhihi, dan dikeluarkanlah sampai dari tempat atau karungnya saudara. Kadzalika kitna li Yusuf ma kana liya'khudhahu akhahu fi dinil maliki illa insyaallah. Jadi ini adalah cara Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat. Narfa'u darajatin man nasya' wa fawqa kulli dhi 'ilmin 'alim. Kecerdasan Nabi Yusuf ini tetap dikomentari oleh Allah, wa fawqa kulli dhi 'ilmin 'alim. Yusuf yang cerdas itu ada zat yang maha alim, yang maha cerdas, lebih cerdas lagi, lebih pandai lagi. Karena yang memberikan kecerdasan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian mereka secara tidak sadar mengungkap, qalu in yasrik faqad saraqa akhun lahu min qabl. Nah, di sini Nabi Yusuf kecerdasannya terlihat. Mereka pasti nanti mengungkap, karena katanya dulu Nabi Yusuf itu pernah sebenarnya bukan mencuri, menyembunyikan. Nah, kalau ditelusuri, Nabi Yusuf itu menyembunyikan kepunyakan bibinya. Ya, makanya Nabi Yusuf itu akhirnya bukan dijadikan budak, diasuh oleh bibinya yang juga adalah ibu mereka. Nah, dulu kakaknya itu pernah nyuri, kata mereka. In yasrik faqad sarafa akhul lahu min qabl. Nah, ini jawaban mereka. Dan ini juga penafsiran ayat ini banyak ya. Jadi kalau Nabi Yusuf itu menuduh, nah ini dia mencuri, itu juga berdusta. Nabi Yusuf alaihissalam itu tidak langsung menuduh. Ini bahasanya biar mereka sendiri. Jadi yang menuduh bukan Nabi Yusuf, yang menuduh siapa? Kakak-kakaknya. Kalau kakak-kakaknya menuduh, itu artinya Nabi Yusuf sebenarnya dalam tanda kutip menjebak saja. Jebakan-jebakan seperti itu, kalau ini adalah untuk kebaikan dalam tanda kutip diperbolehkannya, ini tentu tidak mendolimi orang baik yang berkaitan ya, adiknya Nabi Yusuf atau orang lain. Karena nanti begitu janjinya, nanti mereka akan minta ganti, Nabi Yusuf tidak melakukan. Apa katanya? Fa'asarraha Yusuf fi nafsihi. Fa'asarraha Yusuf fi nafsihi. Jadi sebenarnya faqad sarafa akhul lahu min qabl itu, Nabi Yusuf alaihissalam itu juga bermain retorika bahwa Nabi Yusuf tetap tidak ingin berdusta. Kalau berdusta itu tetap ada nisbah bagian dosanya, meskipun dusta itu dibolehkan, tetapi sebenarnya menjadikan celah kekurangan. Ini kan seorang nabi. Qala antum syarrum makanan wallahu a'lamu bima tasifun. Dicela oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Baik, saya percepat lagi supaya nanti kita bisa dialog. Qalu ya ayyuhal azizu inna lahu aban syaikhan kabira. Ini orang tuanya udah tua. Ya pasti orang tua kan sudah tua ya. Fahud ahadana makana. Pilih aja satu di antara kami yang menggantikan posisinya. Inna naraka minal muhsinin. Nah, ini diulang lagi. Dulu di penjara bunyinya juga sama. Inna naraka minal muhsinin. Jadi orang baik Bapak dan Ibu sekalian, mau di penjara, mau di pasar, di kantor, di istana, di tanah lapang, di
di tempat-tempat yang sulit dan tempat lain tetap sama. Inna naraka minal muhsinin. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam diraih demikian nggak bisa. Qala ma'adzallah, demi Allah, naudzubillah ya. Naudzubillah apa? An na'khudha illa man wajadna mata'ana inda. Inna idzal zalimun. Kami hanya membalas orang yang melakukannya dan supaya tidak menzalimi orang lain. Tujuannya kan memang dia ingin menjaga adiknya. Dan kalau sudah menjadi budak kan itu urusan dia, urusan majikannya. Faktanya kan Nabi Yusuf tidak ingin menghukum adiknya. Keinginannya apa? Hanya ingin bersama aja. Tapi ini menjadi masalah besar bagi mereka. Kenapa? Karena mereka sudah memiliki janji. Maka mereka ketika sudah falam mastaiqasu minhu, sudah frustasi nggak bisa ngelobi, khalasun najiyah, khala kabiru. Yang terbesar di antara mereka yang tadi memimpin perjanjian, memberikan jaminan kepada ayahnya, alam ta'lamu anna abakum qad akhadha 'alaikum mawthiqan min Allah wa min qablu wa ma farrattum fi Yusuf. Ini tanda bahwa traumanya itu sesungguhnya mereka itu berjangka panjang. Cuman mereka belum bertaubat saja. Nanti mereka akan taubat dan lebih dahsyat. Insyaallah nanti kita lanjutkan di seri berikutnya. Falan abrahan arda hatta ya'dana li abi aw yahkumallahu li. Bentuk tanggung jawab. Saya tidak akan pernah meninggalkan tempat ini sampai diizinkan oleh ayah kita. Bahasanya bukan ayah kita lagi. Ya, dana li abi. Sampai ayahku mengizinkan. Karena ini bentuk tanggung jawab seorang pemimpin. Aw yahkumallahu li. Atau Allah memberikan solusi lain. Ini juga ajaran orang tua yang melekat pada anaknya. Jadi tetap bentuk tanggung jawab dan juga ada rasa tawakal yang luar biasa. Wallahu khairul hakim. Irji'u ila abikum, pulang kalian. Qalu ya abana inna ibnaka saraq ma syahidna illa bima 'alimna wa ma kunna lil ghaibi hafizin. Langsung berkata, anak kamu, ini juga sama tadi. Anak kamu urus. Kok bahasanya anak kamu bukan akhwana lagi? Kan tadi ketika minta bahasanya apa? Arsil humana, ya. Akhwana. Akhwana itu bahasanya saudara kami. Tapi begitu dia mencuri sudah bukan inna akhwana saraq, bukan. Inna ibnaka saraq. Kayak kita, urus tuh anakmu. Karena ingin melepaskan diri. Oke. Nah, ada satu hal yang menarik, ini yang terakhir ya. Keputusan Nabi Yusuf tidak bisa diubah. Kakaknya bertanggung jawab, dan ketika kata redaksi Ibn Nakasarab itu artinya berlepas diri, dan nanti luar biasa Nabi Yakub alaihissalam langsung kehilangan 3 orang anak. Anak yang pertama hilang lama, dan di saat yang bersamaan 2 anaknya hilang. Yang satu tertangguh karena dalam tanda kutip dituduh melakukan kriminal, dan satu lagi tertangguh kenapa? Karena bentuk komitmennya. Sebenarnya Nabi Yakub juga tidak menginginkan itu, tapi dia bentuk komitmen. Makanya nanti Nabi Yakub alaihissalam juga cara menghadapi krisis yang klimaks ini itu berbeda. Dan nanti dikabarkan Nabi Yakub alaihissalam itu sampai buta, matanya sampai buta ya, memutih. Ibyaddat aina wa huwa kadhib. Itu nanti akan dijelaskan. Maka pelajaran yang kita ambil pada kesempatan kali ini ringkasnya ada 5 hal. Yang pertama, terapi trauma masa lalu adalah dengan bersyukur. Kita kalau bersyukur, insya Allah trauma masa lalu selesai. Orang yang terjebak pada trauma masa lalu, pada hakikatnya dia merasa sesuatu yang tidak istimewa tidak diberikan kepada Allah. Padahal kalau kita diberikan keistimewaan, masa lalu itu akan hilang. Kemudian energi positifnya itu disalurkan sehingga menutupi dendam. Ini yang pertama. Yang kedua, strategi Nabi Yusuf berbenturan dengan janji saudaranya. Dan sumpah adalah bentuk komitmen manusia, tapi akhirnya Allah yang memilih takdirnya. Pesan wasiat orang tua ini antara kecintaan dan antara kecemasan dan punya firasat. Sudah terjadi. Makanya sebenarnya tidak boleh. Dulu ketika Nabi Yusuf masih ingat, kalau masih ingat di serial pertama sebelum Ramadan, itu kecemasan ayahnya dia. Saya takut nanti kalian bermain enak-enak nanti dimakan dia sama serigala. Ya kan? Terbukti kan? Tapi yang ini bohong. Alasannya dimakan serigala. Kalau kita kecemasan itu firasatnya terbukti. Cuman yang pertama bohong. Yang kedua, ketika minta jaminan Nabi aku punya firasat. Ini ada, saya khawatir ada sesuatu pada anak saya. Hubungannya nanti kasusnya kasus yang berbeda dengan yang dulu. Kenapa yang kedua kok nanti dia diculik orang misalnya? Karena nggak mengatakan nanti dia
tersesat misalnya. Tapi kenapa langsung minta bukti? Saya ingin jaminan saja. Karena sebenarnya ini yang kedua ini berbeda dengan kasus yang pertama. Dan yang terakhir, kerinduan yang proporsional tidak menyebabkan kehilangan anak. Jadi kalau suami dan istri dipisahkan tempat, saya juga pernah mengalami itu. Kalau kita proporsional memasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berpikir. Ibu ketika pertama kali melepaskan anaknya ke pesantren, sekolah yang jauh sama sekali, itu kerinduan kepada anaknya, dan sebaliknya kalau proporsional insya Allah tidak menjadi masalah. Kemudian rasionalis tuduhan ini rekayasa tapi tidak menabrak hukum, tidak menggolimi, dan yang terakhir adalah bentuk tanggung jawab atas komitmen. Masih ada seri terakhir ya, nanti Nabi Yakub kesedihannya berlipat, kehilangan 3 orang, dan apa reaksi ketika penyamarannya itu terbuka dan muncullah pengakuan dan faktanya taubat yang seperti ini saja diterima oleh Allah, maka Nabi Yusuf memaafkan juga. Dan kesimpulan terakhir, judul besarnya kalau saya boleh memberikan judul besar surat Yusuf adalah sebuah penegasan kemenangan seorang pemaaf. Jadi pemaaflah itu menjadi orang yang menang, dan dia menjadi orang yang full power sesungguhnya. Selama ini kan kalau kita memaafkan itu kesannya apa? Ini orang cemen, gak bisa menghukum. Tapi justru Allah ingin memberikan gambaran kepada kita, sang pemaaf itu adalah sang pemenang. Pada saat dia sesungguhnya mampu menghukum saudara-saudaranya, tapi saudaranya diberikan kesadaran dan membuka tabir kemujizatan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada waktu beberapa menit sebelum jam 6 kita bisa dialogkan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan.